Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu mata kuliah sistem operasi. Pertemuan terakhir ya, saya akan bahas UAS-nya. Kemarin saya sudah kasih beberapa kisi-kisi ya, UAS buat video, dokumentasi langkah-langkah yang diminta ya. Dari apa yang sudah dipelajari selama 1 semester, kita sudah belajar banyak hal. Pertama dari pembuatan grup user, pembuatan folder, perintah dasar di terminal Linux ya, RM, MV, dan lain sebagainya. Copy, buat file touch, buka dengan nano, terus pakai Vim. Nano Vim itu nama aplikasinya ya, untuk membuka sebuah file teks. Kemudian selanjutnya kita sudah belajar tentang manajemen user di Ubuntu ya. Ada namanya user dan group, perbedaan user dan group. Terus bagaimana melihat jumlah user di Linux Ubuntu. Terus membuat user baru, membuat grup baru, add user, user add, group add, dan lain sebagainya. Kemudian belajar sedikit tentang pemrograman bash, script bash di Linux ya. Ada scripting menggunakan pemrograman bash untuk membaca input-output yang bisa dikombinasikan dengan perintah dasar terminal di Linux ya, dengan ekstensi .sh. Terus bagaimana mengeksekusi supaya file sh bisa dieksekusi dengan menambahkan hak akses ya. Di sini tuh nggak ada file permission, hak akses, yaitu penggunaan perintah chmod, chon 755777, read write execute ya. Perbedaan 2357. Harusnya sudah paham konsep itu ya. File permission di Linux. Kemudian base programming, penggunaan perintah grep dan awk. Grep itu kita gunakan untuk pencarian pattern di Linux, dan awk. Terus selanjutnya instalasi FTP dan SSH. Idealnya default SSH diganti portnya ya. Kemarin sudah saya kasih contoh. Jadi ini saya kasih contoh lagi. Karena saya sudah install virtual Ubuntu di MacBook saya. Contohnya di sini saya sudah install SSH server. Clear. Kita cek statusnya ya. Sudo sistem ctl status SSH. Passwordnya salah. 1234. Status running ya. Kemudian cek IP addressnya. If config. If config IP addressnya 192.168.649. Nah, ini dari Ubuntu. Kemudian saya buka terminal di MacBook-nya. Dari sini, ini MacBook-nya yang terminal warna putih ya. Kemudian, kalau saya ping 192.168.649. Nah, dia berhasil ngeping ya. Kemudian kalau saya akses SSH servernya, SSH user at IP address 64.9. Nah, dia nggak bisa ya. SSH berhenti di sini. Nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena default portnya sudah saya ganti ya. Jadi default portnya itu SSH kan 22. Saya ganti di 3567. Cara nyetingnya di mana? Kalian bisa cari tutorialnya ya. Kita buka settingannya di sudo nano. Sudo itu perintah untuk masuk sebagai root. Nano file editornya di etc ssh/sshd.
underscore configs. Nah, di sini baris paling atas sih sebenarnya. Ada tulisan port, kemudian defaultnya ini komentar kayak gini ya. Terus portnya 22. Ya, komentarnya kita hilangin, portnya terus dua-duanya ini kita ganti ke port IP address yang kita ingin rubah gitu ya. Nanti kalau UAS dapat UAS nanti portnya akan ditentukan di soal ya. Sekian-sekian gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar tiap orang beda-beda. Biar ngelakuinnya, biar nggak copy paste tiap orang ya. Termasuk buat usernya harus, usernya itu nama NIM masing-masing. Portnya 3567. Kalau sudah ini di save, kemudian setting firewall-nya ya. Sudo UFW. UFW status. Nah, statusnya di sini 3567 sudah ada aturan UFW firewall-nya. 3567 allow from anywhere. Artinya sudah dibolehkan untuk dari IP address manapun mengakses port 3567. Kalau sudah, kita restart SSH-nya. Sudo sistem CTL restart SSH. Jadi kalau dapat UAS, tuh soal UAS nanti setiap langkah, setiap perintah itu di screenshot ya. Kalau sudah di restart, terus pembuktian bahwa portnya itu sudah berhasil atau enggak itu bagaimana? Ya dibuktikan dengan kita login dari komputer lain menggunakan perintah SSH. SSH karena portnya spesifik 3567, kita tambahkan opsi min p 3567 user at 192.168.64.9. Nah, masuk bisa ya. Memunculkan password, saya masukkan passwordnya 1234. Nah, berhasil login. Uname min A. Dia adalah Linux PWD. Kalau saya menuju CD desktop, CD home. Terus saya buat folder mkdir, folder UAS. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya, ini ada folder UAS ya. Sini saya buat dari SSH, dari terminal MacBook-nya. Jadi pembuktiannya seperti itu ya. Jadi dibuktikan kalau portnya sudah diganti ya login dengan komputer lain. Oke, FTP SSH server instalasi, termasuk juga mengganti port defaultnya. Di settingan ssh.conf itu ada settingan banyak ya. Ada pembatasan login tiap user itu bisa login berapa menit. Terus pembatasan setiap user atau setiap akun itu berapa sesi gitu ya. Berapa bisa diakses dari berapa tempat gitu ya. Itu juga ada settingannya di ssh.conf. Kalian silakan baca dokumentasinya karena sangat panjang. Kemudian kita sudah belajar web server dan database server instalasi. Jadi kalau nanti dapat soal dokumentasikan atau langkah-langkah instalasi web server dan database server, yang harus dilakukan adalah kalian harus install, bentar, ini sistem operasi ya. Ini mata kuliah jaringan komputer. Saya buka filenya dulu karena materinya mirip. Ya dia.
IP address-nya ini tadi yang sudah saya pelajari ya. Beberapa folder Ubuntu, bin, etc, home, var, user, srv, terus pembagian IP address kelas A, kelas B, kelas C, tipe IP address dynamic dan statis, user, file formation, base programming, graph EWK, FTP server, instalasi web server, database server, termasuk instalasi MySQL server ya, dan bahasa pemrograman PHP. Jadi kalau dapat soal untuk menginstal web server dan database server, MySQL server, buat supaya, saya kasih contoh di sini ya. Setelah install Nginx sebagai web server, itu untuk pembuktiannya kan kita buka localhost, dia akan muncul, ini Apache ya. Opsional sih, boleh Apache, boleh Nginx web servernya. Kalau Apache tampilannya seperti ini ya. Kalau Nginx homepage, Nginx. Nah, biasanya tampilannya seperti ini. Lebih sederhana Nginx dan lebih populer Nginx karena secara ini lebih ringan. Welcome to Nginx ya. Tulisannya seperti ini. Jangan ada yang ngomong nging, apalagi udah semester 8 aplikasi web servernya nyebutnya nging. Cara bacanya Nginx. Ye. Nah, kalau sudah bisa akses localhost, kemudian diinstal PHP-nya, terus dicek apakah sudah bisa menampilkan info.php. Tampilan seperti ini. Untuk menampilkan versi PHP-nya, PHP versi 8.3.6. Nah, untuk menampilkan versi PHP ini gimana? Kita harus membuat file PHP yang isinya info.php. Info, ini saya buka dulu ya, di terminal. Posisi foldernya adalah di var www.html, kemudian info.php. Kita cukup buat script PHP, PHP info, buka kurung tutup kurung ya, ini fungsi bawaan. Jadi 3 baris ini, terus kita save, kita namain info.php, dia akan menampilkan info.php. Nah, kalau sudah, karena di sini kadang stack-nya itu kan PHP, web server, Nginx, Apache, terus database servernya adalah MySQL server. Jadi kalian harus install MySQL server, kemudian bikin tabel, bikin database, bikin tabel, kemudian dibuat datanya. Seperti di sini, test.php. Eh, Test.php ya. Nah, tes di PHP ini menampilkan database dari MySQL Server di Ubuntu ya. Nah, di sini juga ada, kalian cari bagaimana merubah virtual host ya. Jadi ada settingan di Apache, di host, etc host, supaya ketika saya nulis, contohnya di sini ya, naja.com, kita buat domain naja.com gitu ya. Itu ada settingannya, kalian, ini karena bagian dari tugas ya, kalian bisa cari referensi. Nanti dia akan memounting menuju ke folder naja.com di var ww. Di sini ada naja.com. Jadi nanti ada settingan di etc-nya, bagian etc host, arahkan ke folder naja.com. Sehingga ketika kita klik naja.com di komputer kita nggak bisa mengakses dari komputer lain ya. Ini hanya ada di komputer kita lokal. Dia menuju ke file index folder kita. Kemudian kita buat satu halaman
yang menghubungkan database tabel kita menampilkan data dari MySQL. Karena masih ada hubungannya sama jaringan komputer ya, termasuk instalasi database, bikin tabel, dan menampilkan datanya. Kemudian IP table itu versi klasiknya, versi terminal dari UFV ya, Uncomplicated Firewall. Firewall. Bagaimana allow 22, allow SSH, HTTP 80, enable, disable UFV dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang sudah kita pelajari di semester ini, masih sedikit dari banyak hal yang harus dipelajari. Yang belum dipelajari apa aja, masih banyak ya, apalagi yang ada hubungannya sama jaringan dan mikrotik. Tapi kalau sudah paham konsep jaringan dasar, untuk belajar hal baru dan teknologi baru sih harusnya lebih mudah, karena paham konsep basicnya. Nah, untuk UAS-nya bagaimana? Nanti saya share contoh soal UAS-nya ya. Di sini contoh soal UAS. Nah, jadi soal UAS-nya nanti adalah ada beberapa tes atau tes, TASK ya. TASK itu bahasa Indonesianya tugas. Satu network setup. Jadi kalau dapat tugas seperti ini untuk menyeting IP address jaringan, semuanya iya dibuat langkah-langkahnya. Kalau kita pengen sebuah IP address statis 192.168.1.1 itu settingan di komputernya bagaimana menggunakan terminal. Itu aja. Enggak. Idealnya emang kita harus bikin student 1, student 2, student 3 pakai 3 komputer dengan IP address beda-beda karena agak rumit ya. Jadi cukup langkah-langkahnya saja. Caranya bagaimana? Kalau kita pengen nyeting IP address secara statis di Ubuntu dengan terminal. Dengan IP address sekian gitu ya. Terus kalau ada tuh, ini contoh soalnya. User and group konfigurasi, buat user, terus installing configure FTP dan SSH server, konfigurasi Apache di indeks HTML, database-nya, konfigurasi firewall, UFW. Nah, setelah semua langkah-langkah ini dikerjakan, terus dibuat laporannya dalam bentuk PDF, kalian buat presentasinya atau penjelasannya dalam bentuk video ya. Di akhir buat video dokumentasi langkah-langkah penjelasan yang sudah dilakukan, dibuat laporannya dalam bentuk PDF. Jadi nanti yang diupload adalah PDF-nya. Di PDF itu ada langkah-langkah dokumentasi yang telah dilakukan sama link videonya. Oke, ini nanti saya share contoh soal UAS-nya. Kira-kira bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Pak mau nanya Pak, upload video di YouTube atau di Google Drive Pak? Atau bebas? Bebas, boleh YouTube, boleh Google Drive, boleh Forcerat kalau masih ada, Mediafire, apalagi ya. Microsoft Drive, apa sih Microsoft Drive? Namanya lupa saya. Oke, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Untuk teknis soalnya nanti ketika UAS, silakan ambil soal sekaligus absen ya. Minggu depan UAS-nya jangan lupa. Baik, Pak. Dia disiapkan dari sekarang, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Mau nanya lagi Pak, untuk tenggat waktunya kapan ya Pak? Tenggat waktunya 1 minggu. Oke baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Nanti kan ada UAS susulan, biasanya pasti ada yang molor. Pak, saya belum ngumpulin. Ya silakan ikut UAS susulan. Soalnya sama karena ya spesifik langkah-langkahnya kan beda-beda. Ya kalau nggak sempet ya bikin UAS susulan. Tapi ketika ngikut UAS susulan, eh, nilai komposisi nilainya berbeda ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Kalau sudah cukup, mungkin
itu dulu materi yang sudah saya sampaikan. Siapkan WhatsApp-nya. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak.